ini kami akan membacakan sebuah resensi, yaitu novel yang berjudul Paradise. Sebelum kami membacakan sebuah resensi, mari kita perkenalkan diri dulu. Nah, saya sendiri tuh Safagnia Fadila, Jadi seorang Mawiyah. Hari Kristianto. Sekian perkenalan kami. Nah, kami akan memulai sebuah resensi. Yang pertama itu saya sendiri, Aquila Taleta. Lebih suka ketika orang-orang memanggilnya Kila daripada Aquila, karena nama kecil itu diberikan oleh bunda. Kila memiliki kelinci belang bernama Mola, hadiah dari mendiang Oma. Tak ada yang spesial dari hidupnya, meski memiliki ayah, 2 orang kakak, dan seorang adik kembar. Kila selalu merasa hidupnya sepi. Ayah selalu sibuk dengan urusan kantor dan semakin gila kerja setelah bunda tiada membuat suasana rumah tidak sehangat dulu lagi. Bang Dirga sibuk dengan urusan kuliahnya dan jarang pulang ke rumah. Abang pertamanya itu lebih sering menginap di rumah temannya, katanya agar lebih dekat dengan kampus. Padahal Kila tahu kalau itu semua hanya alasan belaka. Daniel pun tidak ada bedanya. Kakak yang selalu berselisih 2 tahun di atas Kila itu selalu asik berpacaran dan bermain dengan teman-temannya. Setiap kali Kila meminta bantuan, hanya sumpah serapahlah yang ia terima. Jauh berbeda saat pacar atau temannya yang meminta bantuannya. Kila menempasi wajahnya yang panas dan menghapus peluh di keningnya. Untung saja proses MPLS di sekolahnya tak berlangsung meriah. Cukup dengan mengikuti upacara Senin pagi lalu, mendengarkan peraturan sekolah, pembagian kelas, dan kemudian selepas istirahat jam pertama akan ada demo ekstrakurikuler. Kila cukup senang dengan hal itu. Berarti dia tak harus bersusah payah mencari barang atau menyiapkan hal-hal aneh. Selintas perasaan bangga menyusup ke dalam dadanya. Masuk IPS adalah cita-cita sejak SMP. Kila senang dengan pelajaran sejarah dan segala macam hal yang tidak terlalu berkaitan dengan matematika. Walaupun akhirnya ia akan bertemu ekonomi, tapi bagi Kila itu lebih baik daripada ia muntah karena kimia, fisika, dan matematika. Dengan langkah riang, Kila berjalan mencari letak kelasnya dan langsung mencari posisi duduknya strategis. Kila memilih bangku tegak di bagian kedua. Menurutnya duduk di situ adalah yang terbaik. Tidak terlalu depan dan tidak terlalu belakang, perfect. Kila sudah siap dengan pakaian sekolah dan rambut dikincir atas. Dia memutuskan untuk melupakan perkara kemarin seperti hal yang tak pernah terjadi. Masa bodoh dengan protes dari orang tua Ines. Kila tak perlu merasa takut karena dia tidak sepenuhnya salah. Kila tahu jika tindakannya kemarin sangatlah bodoh dan ceroboh, tetapi ia tak akan bisa tinggal diam pada siapapun yang mengusik benda berharga miliknya, apalagi menyangkut bunda. Ayo Kila, semangat! Kila menepuk pipi berkali-kali, tonjok semua yang jahat di kamu. Setelahnya dia terkikik sendiri di depan cermin. Kila bersenandung ringan menapaki satu persatu anak tangga. Suasana hatinya sangat cerah hari ini. Sudah lama sekali Kila tidak menghabiskan waktu bersama kakak pertama. Semenjak Bang Dirga sibuk dengan dunianya sendiri. Kila sungguh merindukan masa itu, masa di mana Kila tak perlu khawatir akan apapun. Ayah, untuk menjadi sempurna sepertinya aku tidak bisa. Ayah, bahkan untuk bernafas pun aku sudah lelah. Ayah, mungkin kasih terakhir yang kumiliki adalah tidak membencimu setelah semua yang terjadi di hidupku. Ayah, kenapa kamu sangat membenciku? Tolong percayalah ayah, anakmu yang kini berdiri di atas tumpukan luka berdarah-darah penuh dan bahkan sayang, namun tak terbalas. Dunia sudah tak lagi diisi olehmu ayah. Lalu pertanyaan terakhir keluar dari benakku. Apa benar apabila ditanya perihal penyesalan, Akbar tentu merasakan sesal mengeroti hatinya. Sesal yang sulit dijelaskan, mencekik setiap napas yang dihembuskan. Melihat rawan tangis Kila saat kelinci kesayangannya mati, menyadarkan Akbar bahwa ia melakukan kesalahan. Kenapa lagi? Akbar melirik tak tidak lalu menghembuskan napasnya. Anak lo yang perempuan lagi. Dia enggak, gue malas bahasnya. Kadang yang terberat bukanlah memaafkan, melainkan berdamai dengan keadaan. Berdasarkan penjelasan dokter Arini sebelumnya, Kila disarankan pulang di hari Minggu sore agar pengecekan dan pemantauan obat kemoterapi dapat lebih maksimal. Awalnya Kila menolak karena menginap di rumah sakit adalah opsi terakhir yang ia pilih.
Kalau keadaannya tidak terlalu buruk, Kila memilih pulang dan tidur di kasurnya yang empuk. Bagaimanapun juga, kamar tidurnya adalah tempat terbaik yang dia punya. Helaan napas kembali terdengar membuat 3 orang dalam ruangan menatap Kila dengan pandangan kasihan. Sebenarnya mereka pun ingin meminta agar Kila pulang saja. Toh sejak 3 jam terakhir tidak ada reaksi yang lebih dari komenterapi, mual, pusing, muntah, diare. Akan tetapi mereka bertiga tidak mau mengambil resiko besar jika menuruti keinginan Kila. Biarlah Akila bosan asalkan keadaan gadis itu baik-baik saja. Mereka tidak masalah. Tugas mereka adalah tinggal membuat Kila melupakan rasa-rasa itu. Keluarga kita pasti kumpul lagi. Gua janji, sudah hampir malam, namun ayah belum juga pulang. Kila berulang kali melihat jam di kamarnya. Dia lalu membuka napas dan segera bangkit dari posisi tidur. Sudah 3 hari ini kepalanya sakit seperti diperas secara paksa. Selain itu, tubuhnya pun sering terasa ngilu sampai tak bisa beraktivitas seperti biasanya. Saat sampai di kamar Daniel, kepala Kila sedikit melongo ke dalam karena pintu terbuka sedikit. Wangi citrus menguar lembut menyamar gaya serempangan Daniel yang bertolak belakang dengan kepribadiannya. Sejak mendengar info mengenai Dirga yang ditahan atas tuduhan pembunuhan, berencana Daniel berubah. Ia tak lagi cerewet dan bertingkah menyebalkan. Rupanya, abang keduanya itu diam-diam mengkhawatirkan Dirga lebih besar dari yang Kila pikirkan. Padahal Daniel dan Dirga seperti tikus dan kucing kalau sedang berdekatan. Jangan tanya siapa yang menjadi tikus di mata Kila. Tentu saja Daniel. Waktu lagi memanggilmu pulang, wahai matahari. Jangan kau risau, semesta bersamamu. Biarkan rebah pada tangisku. Raga masa kita yang lalu melepaskan itu cara mencintai. Dulu bila selalu pergi sendirian, selalu makan siang di bawah anak tangga sekolah yang terbelengkalai. Ketika pulang tidak ada sambutan hangat. Percakapan di ruang makan pun terasa mengancam. Kini saat akan berpulang semua dapat mereka menemaninya Kila setiap waktu. Gadis yang dulu diabaikan itu mendapatkan banyak kisah dan sayang sesuai doa yang sering ia panjatkan. Dengan demikian segala hal yang terbaik aku tuliskan untuk mengenal sesuai dengan harapannya agar tak pernah dilupakan. Percayalah wahai bintang, engkau abadi selalu di sepanjang deru napasku. 5 jam setelah dinyatakan kritis, kondisi Kila berlangsung baik secara menyejukkan. Meskipun begitu tidak ada suatu orang pun yang beranjak dari tempat sejak awal. Kini lorong rumah sakit sudah mulai penuh. Orang-orang yang tangannya adalah teman-teman baru Kila di sekolah. Sebanyak 5 orang yang memohon kesembuhan Rocky. Semua yang baru saja datang dibuat terkejut mengetahui penyakit yang Kila derita dan tanggung jawab selama ini. Tak terkecuali Vega dan Wena yang sejak awal sudah pucat dengan tangan gemetar. Gue tak sanggup mual. Wem langsung menunggu Vega untuk ke kamar mandi, mengeluarkan semua isi perut dan tangis yang sudah lama ditahan. Hati Akbar tersenyum melihat begitu banyak orang yang datang dan berharap kesembuhan yang sama untuk Kila. Sesaat saja ia ingin melepaskan beban berat hatinya. Mata memejam dan tubuh bersandar pada bangku untuk rumah sakit dan dingin. Sekarang tidak ada lagi yang akan memanggil namanya dengan begitu hangat. Tidak ada lagi gadis yang bisa angkasa usili hingga pipinya menghembus kemerahan. Tidak ada lagi rengekan manja yang membuat senyumnya tertahan. Tidak ada lagi Kila di hidupnya yang panjang dan melelahkan. Semua menangis hingga tangisan mereka memenuhi satu lorong yang panjang. Cuaca di penghujung hari yang menyambut petang bertabur hujan, mengubur cahaya kemilauan dari mentari yang tengah tenggelam seolah menyaratkan kesedihan atas pulangnya seorang teman, adik dan putri terbaik yang mereka kenal. Kini Kila tidak lagi khawatir hidupnya sepi sebab semua datang untuk mengantarnya berpulang. Tidak ada lagi sakit. Kila telah terbang bebas membawa semua kesedihan
kejadian yang adil meski tak sempat mengucapkan salam perpisahan. Sebab kematian adalah akhir dari perjalanan panjang yang begitu memilukan, menggores